Shalom Bapak Ibu, selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Sebelum kita mulai hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan di tempat-Mu beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah Kau kuduskan, sucikan tubuh jiwa dan roh kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami yang kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Ampunilah kami supaya kami layak memuji menyembah-Mu di hadapan-Mu. Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal Tuhan hingga akhir Tuhan. Dan panggillah mereka untuk berkemah di sekeliling tempat ini Tuhan. Biarlah Kau pagari setiap tempat yang ada. Kau patahkan setiap kuasa dari setan dan roh yang niat jahat menghancurkan ibadah ini Tuhan. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Yesus, pagi ini kami ingin Tuhan berterima kasih kepada-Mu, sebab kami ada karena anugerah-Mu dan kasih Allah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Melakukan sibuk kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
bahwa ada harapan yang pasti dalam hidup karena Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada siang hari ini Tuhan, pagi hari ini menjelang siang, kami rindu Tuhan berbicara melalui sabda firman. Berbicara Tuhan bagi setiap kami, terlebih setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kami membawa pulang damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berbicara Tuhan, berikan kami hati kami seperti hati seorang hamba, telinga kami seperti telinga seorang murid. Ketika kami mendengarkan firman, kami dapat menyimpan di dalam hati kami dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Nama. Kami serahkan waktu yang singkat ini di dalam pangkuan Tuhan. Berbicara Tuhan dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdua sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih ya, luar biasa ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tetapi beberapa saudara-saudara mungkin sudah mengenal saya ya, karena istri saya juga lama bekerja di Tanjung Pinang dan pernah melayani di gereja Anugerah Ministry yang ada di Tanjung Pinang di Batu Lapan Bapak Ibu. Saya melayani dari GSCA Anugerah Ministry di Lubang atau di Tanjung Uban, saudara yang terkasih. Kita belum banyak Bapak Ibu bergabung karena gereja itu saya mulai pada tahun 2017. Ketika saya masih kuliah, saya diutus oleh pimpinan gereja untuk merintis Bapak Ibu yang terkasih. Saat ini kita ada jemaat yang sudah bergabung 15 kepala keluarga, ada 12 pemuda-pemudi, dan juga ada sekitar 17 anak sekolah minggu Bapak Ibu yang terkasih. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, saya lahir di daerah Sumatera Utara. Tentunya Bapak Ibu dari marga saya, Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya adalah orang Batak ya. Nah, saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya, firman Allah. Nah, saudara yang terkasih, untuk itu kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita akan semakin timbul orang-orang yang beriman. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Saat ini coba dibuka slide-nya, saudara yang terkasih. Nah, Bapak Ibu, cái bộ các con thì đều vai trò càng thì chỉ có lò băng thì càng bị cao hơn cái đấy ai lại với cái xe cái người ta chúng ta năng người siêu bạc của mình cái ya chúng ta năng u sinh sinh in mới năng được kia xe cái. Nah, coba kita lihat slide-nya. Ada seorang yang bernama Taspirin, umurnya 12 tahun ya. Dia mengasuh 3 orang adiknya Bapak Ibu yang terkasih. Apa jelasnya ya? Ini metode spirit itu mata jiwanya. Ai chỉ isa kayak api. Ya, Taspirin ini pekerjaannya mengambil kayu bakar dan menjualnya ke pasar Bapak Ibu. Pada suatu saat dia bertemu dengan seorang kepala pemerintah atau pejabat daerah. Lalu kemudian hidupnya berubah karena setelah bertemu pemerintah daerah tersebut. Pemerintah
menyelidiki bahwa Taspirin ini tidak sanggup untuk sekolah dan adik-adiknya karena tidak dapat membayar SPP dan juga tidak dapat menghidupi adiknya untuk mencukupi makannya. 因为政府会在当一波这个联络来实施三个阿弟，有个联络和叫这三个阿弟来实施。 Ya, dia sangat membutuhkan pertolongan, tetapi dengan cara Tuhan yang luar biasa, pemerintah daerah mempertemukan dia, ya, dengan seseorang yang dapat menolong mereka dengan biaya makan dan juga biaya sekolahnya. 政府嚟照顧嘅是嚟世界辦法，因為我哋政府照顧，一讀書嚟收費啊，一嚟生活。 Ya, saya juga di lubang Bapak Ibu, tidak secara kebetulan. Saya percaya bahwa saya diutus oleh Tuhan ke sana karena ada rencana Tuhan. 伊到羅班個學細聲，伊相信得安尼唔是啦，一個潮好特別就是先安排佢嘅。 Saya banyak bertemu anak-anak di sana yang terlantar atau tidak sekolah karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan. 伊當一邊我哋正係老驚我讀書，因為人因學老驚大個我看佢做。 Saat ini ada 9 anak yang sudah kita sekolahkan. 高級做有教為老驚，伊人叫伊讀書。 Ya, ada yang sudah mulai dari TK, ada yang sudah SMP. 有人去我是幼稚園個，有人去去到 SMP 個。 Ya, nah hari ini firman Tuhan mengenai perjumpaan yang mengubahkan menjadi baru. Yang kita siap yang usia lah kita, sekai siang lo kayak kopi. Ya, coba kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Yang kita siap yang usia, kaya yang kui kaya dicapai, yang kaya kau kaya tak. Di ayat 1 berkata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus sudah naik ke perahu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalannya
yang penuh ikan itu. 这位作门夫去伊个中国，伊若我到山顶，个差不多毛白阿山呢，伊若去dia伊个去第一个。 Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Tapi kau lawan sih kan pak nak ke siu siu ter pak nak pak yang dan inilah yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Peter yang lain trong mình nó xì, cho sẽ một biển nó nhiều xây cái nha, ta chỉ chọn về áo thì cái Peter là rất tuyệt. Ya, berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi khi Asia cái siêu Asia cái cả cho hoặc Asia cái chủ năng nhiều phú rồi. Bapak Ibu yang terkasih, mari perhatikan dengan seksama ayat ini. Ayat ini sangat luar biasa. Di mana ketika Yesus bangkit, ini ketiga kalinya Yesus bertemu dengan para murid-muridnya. Mari kita perhatikan pekerjaan Simon Petrus, Yohanes, Filipus, dan Andreas. Sebelumnya mereka adalah nelayan. Pada saat Yesus mengajak mereka menjadi murid pertama sekali, mereka bertemu di Danau Galilea. Nah,
Lalu kalau kita perhatikan juga, mengapa harus di Galilea juga atau di Danau Tiberias itu Yesus berjumpa dengan para murid? Kenapa nggak di Yerusalem? Nah, Yerusalem pada saat itu ya diambil alih oleh pemerintah Romawi. Sehingga para murid ketakutan untuk pergi ke Yerusalem. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa para murid itu kembali menjala ikan dan menangkap ikan di Danau Tiberias? Karena mereka tidak hidup, Bapak Ibu yang terkasih, dengan pekerjaan yang lain selain nelayan. Tetapi ada ayat yang menarik di sini untuk firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus tahu keadaan murid-murid itu di mana. Amin. Dan percayalah Bapak Ibu yang ada di tempat ini, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara tempat tinggal saudara, apapun permasalahan Bapak Ibu, Tuhan tahu. Amin. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu di dalam ayat firman Tuhan Simon Petrus yang di dalam kitab Yohanes, maksud saya, kata Yesus di ayat yang kelima, Yohanes pasal 21 ayat yang kelima, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk paus?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kalau kita perhatikan di ayat yang sebelumnya, Yesus yang datang menghampiri para murid, bukan murid-murid yang datang kepada Tuhan. Inilah perbedaan Allah kita yang luar biasa. Bahwa Allah mau datang kepada siapapun yang Dia sukai. Ya, lalu Dia bertanya, apakah kamu mempunyai lauk paus? Dia juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah kita, masalah kita yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan sedang bertanya. Yang perlu Tuhan mau adalah keterbukaan hati kita. Amin. Ya. Perhatikan para murid, ada sesuatu yang diubahkan di dalam mindset pemikiran mereka. Di mana mereka sebelumnya sebagai nelayan atau penjala ikan, ketika mereka bertemu dengan Sang Tuhan Juru Selamat yang agung itu, hati mereka diubah menjadi berkat. Yang sebelumnya mereka ketakutan kepada orang-orang Romawi dan juga orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, tetapi ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka dikuatkan. Amin.
Kepercayaan diri mereka sedang dibangun oleh Yesus. Bapak Ibu, berapa banyak yang sering di sini bertemu dengan Tuhan? Saya percaya kita sering bertemu dengan Tuhan. Dengan lewat apa? Kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita baca Alkitab kita. Kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita sedang berdoa, Tuhan akan hadir. Bapak Ibu, ketika kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan senang, maka Tuhan akan hadir. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kehadiran Tuhan itu ada berkat yang melimpah. Amin. Ya, perhatikan para murid, mereka tidak hanya dikuatkan oleh Tuhan, tapi mereka diberkati oleh Allah. Mereka mendapatkan dari pekerjaan mereka yang menangkap ikan yang tidak ada sebelumnya. Ketika bertemu dengan Yesus, Tuhan memberikan petunjuk untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Apa yang kita pelajari dari sini, Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika meminta berdoa kepada Tuhan, ketika meminta dengan meminta berkatnya atau kesembuhan atau yang lain, Tuhan tidak langsung memberikan rumah, suami, istri atau kesembuhan. Tapi Tuhan mau Dia memberikan solusi. Dia mau memberikan jalan keluar dari masalah kita. Dia mau supaya kita mengikuti jalan untuk menuju berkat itu. Inilah yang dialami oleh para murid, Bapak Ibu yang terkasih. Mereka diubahkan hatinya dan mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, coba kita lihat slide selanjutnya. Ya, perjumpaan dengan Kristus membawa solusi bagi persoalan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak langsung memberikan mobil, rumah, atau istri, atau suami, atau kesembuhan saat kita berdoa. Tuhan tidak selalu menjawab dengan dengan secara langsung menurunkan dari surga, Bapak Ibu. Tapi Tuhan membawa solusi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita perhatikan pernyataan Kristus di pantai Tiberias bukan sekedar untuk membuktikan kebangkitannya dari kuasa maut. Lebih daripada itu adalah Kristus yang bangkit adalah Kristus yang senantiasa hadir dalam setiap pergumulan dan kehidupan sehari-hari mereka. Di saat para murid mengalami kegagalan dalam usaha dan pekerjaan mereka, disitulah Kristus hadir dan memberikan solusi. Ya, itu kalau jika Tiberias itu 證明吧，以前
cái to xì cái hộp quả y cái tổ xì hộp quả cái tổ xì tăng có năng cái sai quả lại pen là cái cáo cáo y cũng xì có ý cho mừng thu kênh quay sạch bài cái khăn của cái năng cái tổ của biên có ý năng coi của cái tay. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu keluarga di dalam gereja kita. Ibu ini memiliki seorang adik laki-laki, dan adiknya ini memiliki sebuah gereja namanya GKRI. Karena adiknya laki-laki ini adalah seorang pendeta. Pendeta di Tanjung Uban, Bapak Ibu. Tapi ibu ini, saudaraku yang terkasih, pindah dari gereja GKRI ke gereja kita. Lalu kemudian saya bertanya apa masalahnya di gereja itu, karena saya takut sesama pendeta bisa sakit hati, Bapak Ibu. Lalu singkat cerita, ibu ini berikan kesaksian bahwa masalah mereka adalah masalah keluarga. Karena masalah keluarga, Bapak Ibu, saya nggak bisa masuk ke dalam. Singkat cerita, saya uji ibu ini. Kamu pergi ke gereja bapak atau adik ibu yang menjadi pendeta itu. Kamu minta surat surat pengunduran diri jemaat atau surat pemberitahuan bahwa ibu pernah berjemaat di situ dan minta untuk tidak berjemaat di situ lagi. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau dia seorang pendeta yang bijaksana, dia pasti hubungi saya. Tapi tidak pernah dihubungi saya, Bapak Ibu, sampai hari ini. Dan ibu ini mendapatkan surat bahwa dia tidak bergereja di situ lagi. Padahal ibu ini seorang janda memiliki 2 orang anak. Pekerjaan kakaknya ini atau ibu ini adalah seorang petani. Dan singkat cerita, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan sama ibu ini, mari bergabung di gereja kita. Tapi ingat bahwa di gereja kita tidak sama seperti di gereja GKRI. Ya, kenapa Bapak Ibu saya sampaikan ini? Ibu ini memiliki masalah yang ribet sekali. Karena ibu ini seorang janda, dia sering dikatakan seorang pelacur lah atau apalah seperti itu. Dan ketika saya konseling ibu ini mengatakan bahwa itu tidak benar. Dan suaminya sudah berpisah dengan ibu ini sekitar
sekitar 15 tahun. Inang anjali sampai tak boleh. Dan suaminya menikah lagi, Bapak Ibu. Di kaian memang sabo. Suaminya juga seorang Kristen. Di kaian pun si itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan secara langsung, Bapak Ibu, Tapi ingin itu yang kasihkan. hatinya dikuatkan dan diubahkan. Kayak sintek, kayak liang. Ada komitmen baru yang di dalam dirinya bahwa dia tidak akan mau lagi menikah. Kayak sing tahu mau saya tahu. Makanya saya katakan Bapak Ibu firman Tuhan saat ini, ketika kita dipertemukan dengan Tuhan, perjumpaan itu akan mengubahkan kita menjadi baru. Amin. Jika siapa tingkatannya nanti saya Kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih, sering kita di mana Tuhan ada. Dicari ke selatan, ke timur, ke utara, Bapak Ibu, tidak ada yang didapati satupun yang namanya Tuhan. Yang dicari orang yang kalau sekuan sih karena sebenarnya itu tanpa ngomong itu. Allah kita itu adalah Allah yang prasende atau Allah yang jauh. Nang kaisen si kaisen kaisen. Ya, karena dia tinggal di surga. Tetapi dia juga adalah Allah yang imane, yang dekat di hati, yang tinggal di dalam diri kita. Tapi itu si cekai kanang pancai kaisen itu si siapa nasi lain. Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, Bapak Ibu, tidak perlu jauh, amin. Yang dicari kalau naik sepeda kaisen ya posunya ke. Tinggal panggil namanya Bapak Ibu, Tuhan hadir. Nang ibu siapa nasi lain nang kau Ya. Selanjutnya saudara terkasih, yang ketiga, perjumpaan dengan Kristus menggarisbawahi selalu terbentangnya anugerah dalam kehidupan orang percaya. Mau kita kasihkan nang tek dia kayak pengertian orang kayak saya jadi sayangan. Ya, mari perhatikan Bapak Ibu di dalam teks firman Tuhan tadi yang baru kita baca tadi, yang baru kita lihat. Di situ dikatakan Bapak Ibu, mengapa Injil Yohanes memberi penekanan yang lebih kepada figur Petrus? Ya. Mengapa bukan murid yang lainnya? Mengapa harus Petrus? Kalau kita melihat sebelumnya, Petrus ini adalah seorang penakut. Itulah mengapa Yesus sampai 3 kali berkata, Petrus, engkau mengasihi aku. Sampai kita jika kita sampai ke cengsek binatang. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus berkata kepada Petrus. Sampai kita itu menandakan bahwa Petrus sebelumnya adalah seorang penakut, Bapak. Tetapi perjumpaan Petrus dengan Tuhan sesudah kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, Petrus mengalami perjumpaan yang mengubahkan pribadinya. Dia tidak lagi penakut. Bahkan kalau kita mendengar Petrus kematiannya, Bapak Ibu, kematian martir. Itu menandakan bahwa Petrus telah bertemu dengan Tuhan
dia tidak pernah takut lagi. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap orang percaya jemaat Tuhan, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, apakah engkau masih takut? Tapi nang saya tahu itu nang dia lain saya nang kaki mau seng out sih karena boy dia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau sudah bertemu dengan Tuhan, sudah menjadi orang percaya, tidak perlu takut lagi. Amin. Yang dijamin kalau nang boy saya tanang izin cok itu tuh mau seng kayak awal nang dulu mereka kita boy dia. Di dalam Alkitab kita ada 365 lebih perkataan jangan takut. Ini menandakan bahwa Allah sedang berkata kalau kita hidup dalam 1 tahun 365 hari. Berarti Allah setiap hari berkata kepada kita jangan takut. Jadi saudaraku yang terkasih, mengapa Yesus harus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena Petrus itu memang betul-betul seorang penakut. Perhatikan sebelum Yesus disalib, ada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Petrus berkata kepada tentara-tentara Romawi dan juga ahli-ahli Taurat pada saat itu bahwa Petrus tidak mengenal Yesus. Peter cái chọn cùng bia cái năng tài ya cả hỗ trợ cơ cái sĩ can cái ca câu cái năng tài nào họ cũng bảo. Itulah makanya Bapak Ibu yang terkasih, ada satu gereja Petrus, Santo Petrus Bapak Ibu, dibuat lambangnya di atas ayam, berbentuk ayam Bapak Ibu yang terkasih. Itu có thể sẽ với tên con ca tương như đồ gì kia chẳng gì về tên quay thau. Ada gereja Katolik yang dibuat lambangnya berbentuk ayam, itu menandakan bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali sampai ayam terpokok. Jadi Katolik đây chẳng gì về tên quan trọng quay thau tên mình ta Peter sampai quay cùng chủ Yesus. Nah, saudara yang terkasih, artinya jelas bahwa jika yang melakukan dosa yang memalukan itu tidak dibuang oleh Yesus, jika pribadi yang melakukan dosa yang memalukan itu tidak dibuang oleh Yesus atau olehnya, kalau ta nang so cho Chúa kan về kalau ya so bo cắt điều. Maka tidak ada seorang pun di antara kita, betapapun berdosanya kita, betapapun jelek performance rohani kita, betapapun kelam masa lalu kita, akan ditolaknya. Khi giàu có năng quê dùng rồi chuối, nó thì năng cái sai bộ dùng của họ, này sùng lính, cây dùng, bộ dùng, anh ấy phòng bộ bị đánh. Ya, perjumpaan dengan Tuhan Yesus sangat perlu Bapak Ibu. Kita tahu kita semua adalah orang yang berdosa pada awalnya, tetapi Yesus datang ke dunia menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari Minggu kemarin kita memperingati Paskah. Di mana Yesus sudah bangkit. Dan hari ini saya
rindu bahwa kita sudah benar-benar bangkit. Amin. Iya, Kita bangkit dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bangkit dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak akan selamanya mati. Ini menandakan kenapa Yesus harus bangkit, Bapak Ibu. Bahwa ketika Dia bangkit, berarti itu menandakan ada kebangkitan bagi orang percaya. Inilah perjumpaan Yesus yang ketiga kali setelah Dia bangkit dari kubur. Ya, apa yang kita dapatkan poin yang ketiga, poin yang terakhir ini dari ayat ini, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah perjumpaan dengan Kristus membawa pengharapan di tengah-tengah puing-puing tragedi kehidupan. Bagi para murid di abad pertama, ya, peristiwa salib adalah tragedi besar. Bila tidak diikuti dengan perjumpaan yang real dengan Kristus, Bapak Ibu, yang sudah bangkit, itu kalau kung sen ka di mo dio sen tui ji kai tak ji kai si kai, maka kemungkinan mereka tidak akan pernah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau nggak berjumpa dengan Kristus, mereka tidak akan pernah merasakan bahwa bagaimana artinya seorang mengikut Tuhan. Mungkin kalau empat mau dia itu nanti pun saya sisi kai ada banyak contoh-contoh di Alkitab ketika dia bertemu dengan Allah, dia bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu, hidupnya diubahkan. Perhatikan Abraham, Bapak Ibu, bapak leluhur kita. Dia dipanggil dari tanah Ukasdi. Yang sebelumnya dia tidak mengenal Allah. Tetapi ketika Allah bertemu dengan dia, hidupnya diubahkan. Dia mau pergi kemana saja, dia mau, Bapak Ibu yang terkasih, tidak tahu kemana tujuannya. Tapi dia mau terus mengikut Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu bagaimana Yakub. Ketika dia bertemu dengan Allah, Bapak Ibu yang terkasih, hidupnya juga diubahkan. Bahkan dari keturunannya menjadi satu bangsa. Itulah yang menjadi bangsa Israel. Kita melihat contoh yang ketiga adalah Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru. Dia yang sebelumnya adalah menangkap orang-orang percaya. Ketika dia hendak pergi ke Damsyik untuk mencari murid-murid Kristus, dia bertemu dengan Kristus di tengah perjalanan, Bapak Ibu. Ketika dia bertemu di tengah perjalanan, matanya menjadi buta. Karena Tuhan itu Maha Suci dan Maha Kudus, Bapak Ibu. Sehingga membuat matanya menjadi buta. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan mengubahkan hidupnya,
Rasul Paulus pun setia sampai mati. Amin. Paulo trong sinh cao isi. Berapa banyak kita yang di tempat ini Bapak Ibu yang sudah bertemu dengan Tuhan, Yang diceritakan kau cikok Puyo soina izin mau cu. yang sudah benar-benar bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu. Si cengsek kau isen wa mau cu. Perjumpaan saya dengan Tuhan pada tahun 2010 tahun yang lalu. Một sư kau tak dicoy mau sen. Pada saat itu Bapak Ibu saya sakit. Kau boleh sikan inang mosi. Sakit ginjal Bapak Ibu, Yo si man. kiri kanan. Siang si wa kau sen. Saya lama Bapak Ibu lari dari rumah karena ibu saya cepat meninggal Bapak Ibu, meninggalkan kami.因为一改阿婆离婚，那就是一到一来， Kami 5 bersaudara Bapak Ibu yang terkasih, 一过一天一天， dan kami ada 2 pendeta. Ya, saya dan adik saya adalah kami pendeta. 我一有喏，我一天睇有喏係牧師， Dia melayani di Batam Bapak Ibu. 一家呢度服侍先個爸爸喎， Satu di Tanjung Pinang ada adik saya yang perempuan. 我先要喺度睇走。 Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kami ditinggal oleh orang tua kami yang perempuan ketika kami masih sekolah. 伊難道讀書嘅時間，伊阿婆放掉， Dan itu membuat hati saya merasa sedih Bapak Ibu. 伊難先嚟自己艱苦。 Tidak lama kemudian sekitar 5 bulan, belum sampai setengah tahun, orang tua kami yang laki-laki menikah lagi Bapak Ibu. 你又差唔多半年嘅時間，100萬錯。 Dan hati saya seperti tersayat, sangat menyakitkan Bapak Ibu. 伊先嚟牧師嘅先嚟隔離啦，整平安嘅翻嚟。 Itulah yang membuat saya lari dari rumah. 安尼牧師呢個位置，比較伊面對嘅嚟。 Dan saya memutuskan putus dari keluarga sampai puluhan tahun Bapak Ibu. 伊嚟，我小驚sampai tak wajar ni， Tidak ada komunikasi, 我講 tidak ada komunikasi dan tidak ada sama sekali percakapan baik melalui handphone ataupun melalui apapun, tidak ada keluarga yang saya kenal. 伊聽我講yang pakar yang dia sama kawan ni， Karena saya sedang menutup diri di perantauan pada saat itu Bapak Ibu. 到時間要時刻我靠我， Tetapi ketika saya sakit ginjal Bapak Ibu yang terkasih, tapi sampai tek dia cakap有時間， Tuhan mempertemukan saya 主是來介紹我， dengan orang tua saya Bapak Ibu. Jadi ada rencana Tuhan ketika kita bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, ada berkat yang luar biasa. 主是來安排，sekarang我哋做嘅時間，伊作不是奇妙嘅。 Ya, jadi saudaraku yang terkasih, saat itu saya sangat frustasi dan saya sangat hilang pengharapan. Tetapi ketika saya bertemu dengan Tuhan, saya dibawa oleh ibu tiri saya untuk berobat di kampung Bapak Ibu, berobat ke dokter, dan juga waktu di perantauan juga saya dibawa berobat oleh teman-teman Bapak Ibu, tapi tidak sembuh. 我係時間，因為國際嘅代志，伊正式講，或者那個咱講嘅呢啲係後波，有一個黃頭師或者邊邊頭。 Bahkan dokter menyarankan untuk cuci darah saudara yang terkasih. 我嘅時間，老公約那啲水嘅事， Tetapi singkat cerita, saya didoakan seorang pendeta Bapak Ibu. 有時會自己牧師會禱告， Saya percaya setelah saya didoakan pada saat itu, saya berangsur-angsur pulih Bapak Ibu yang terkasih. 伊嘅禱告後，伊南部然後，安尼是伊個佢嘅見證。 Dan kuncinya bukan lagi obat, hanya air putih yang saya minum dengan baik. 我嘅時間唔是單隻藥，特別是今日啱啱食東西。 Itulah yang membuat saya pulih Bapak Ibu, karena saya percaya ada darah Yesus yang mengalir dalam diri saya. 伊相信啦，主耶穌為多會，我嘅身體無嬲。 Ya,
Coba kita lihat pengharapan apa yang diberikan Tuhan. Betapapun pahitnya kisah kehidupan Kristen kita, Bapak Ibu yang terkasih, ia tak akan mungkin berakhir dengan sad ending, melainkan happy ending, Bapak Ibu. Inilah Tuhan kita. Ya, coba kita lihat slide-nya yang bernama Nick ini namanya Nick. Siapa yang tidak kenal dengan pembicara yang luar biasa ini, Bapak Ibu terkasih? Ya, dia ini tak lahir pada tahun 1982. Setelah dia bertemu dengan seorang istri, Bapak Ibu, dia memiliki 2 orang anak. Hidupnya diubahkan, Bapak Ibu. Amin. Saya percaya suami istri yang di tempat ini dipertemukan Tuhan untuk mengubahkan hidup saudara. Saya pun demikian, Bapak Ibu. Saya dipertemukan dengan istri saya karena ada kekurangan di dalam diri saya. Dan kami saling menutupi, Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan Nick ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, saudara yang terkasih, dia mengenal Tuhan bahwa apa yang diberikannya dia bersyukur. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pada saat dia mengenal Tuhan bahwa dirinya adalah gambar Allah, dia menjadi menerima dirinya. Pikirannya dipakai oleh Allah dengan luar biasa jadi seorang pembicara. Ya. Jadi kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang mau berubah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak di antara kita mungkin memiliki masalah. Ada banyak di antara kita mungkin, apalagi masa COVID-19 ini, kita merasa frustasi, Bapak Ibu, menghadapinya. Tetapi percayalah bahwa ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, yang pertama Tuhan mau Dia memberkati kita. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa Tuhan mau, bahwa Tuhan yang Dia ini mau, kita mau menjadi diutus. Ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Segala puji syukur hormat kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan yang mengubahkan hati kami,
menjadi pelita dalam setiap jalan-jalan. Ubah hatiku seperti hati satu salib kasih-Mu Tuhan, biar mana buat siang hari ini Tuhan, kami menikmati berkat Tuhan. Ubah kami Tuhan ketika kami bertemu dengan Tuhan. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, ubah keluarga kami, ubah segala galanya dalam hidup kami, supaya kami merasakan kasih, supaya kami merasakan berkat yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kami. Jika Tuhan memelihara burung-burung di udara, kami tahu Tuhan juga pasti memelihara kami, karena kami lebih berharga dari segala sesuatu yang ada di bumi. Karena roh yang ada di dalam diri kami lebih besar dari segala roh yang ada di dalam bumi. Terima kasih Tuhan, firman menguatkan kami kembali, sehingga kami perlu untuk bertemu dengan Kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang di dalam setiap hati orang percaya, setiap hati kami akan terus berbicara. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Emmanuel yang telah menyampaikan firman. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan Tuhan, biarlah firman pada pagi hari ini Tuhan dapat mengubahkan isi hati kami Tuhan dan pikiran kami, supaya kami lebih lagi setia kepada-Mu Tuhan, dan kami bisa mengalami perjumpaan kepada-Mu Tuhan dengan firman-firman yang kami baca Tuhan, dan kami renungkan pagi, siang, dan malam Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kuduskanlah tangan kami yang hendak memberi persembahan Tuhan, dan berkati kami yang hendak memberikan persembahan dan juga belum sempat memberi persembahan Tuhan. Berkati
Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberi keselamatan bagi ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang kepada Bapak Weliko dan juga Bapak yang di depan ya. Juga selamat datang kembali Bapak Ahong. Terima kasih juga buat pribadi-pribadi yang baru pertama kali datang hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan saksikan mendengarkan pengumuman. Baik, kegiatan sepanjang minggu kita. Yuk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minggu yang lalu kita telah melihat ada 3 anak dari tim junior Praise and Worship kita yang berkolaborasi dengan tim PW, pelayanan di gereja. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana anak-anak itu memuji dan menyembah Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang rindu anak-anaknya, cucu-cucunya, adik-adiknya yang belajar Praise and Worship lebih lagi, Bapak Ibu bisa membawanya hari Rabu di tempat ini jam 1 siang. Next. Kemudian ibadah ucapan syukur
14 April ini, 3 hari yang akan datang, pukul 7 malam beralamat di Jalan Raya Uban, Ganget, sebelum kaki 5, di mana saudara kita Bapak Ahok akan membukakan cabangnya yang bernama Pondok Hatimu. Saya suka salah ya Pak Ahok ya, Pondok Sehati ya tulisnya. Pondok Hatimu ya, Bunda besar, berarti hatinya Tuhan. Ya, ini adalah cabang yang pertama dari Sungai Lani, jualan seafood ya. Bapak Ibu bisa hadir bersama di tempat ini. Kita akan adakan ibadah ucapan syukur di tempat usaha yang baru. Ya, untuk Bapak Ibu yang dekat dengan Batu 11 bisa langsung ke sana sebelum kaki 5 ya, pemandangan kaki 5. Yang ada di dekat sini boleh berkumpul di gereja ya. Kemudian doa dan puasa pada hari Jumat dan Sabtu bertempat di gereja pukul 3.30. Next, youth seperti biasa LA Generation, anak-anak muda, setiap hari Sabtu pukul 7.30. Kemudian hari Minggu, setiap minggu akan datang, kita akan ada perubahan jam ibadah dan jam pintu masuk. Jam ibadah akan tetap dilakukan 9.30. Kemudian jam 9.45 jam pintu masuk akan diubah. Setelah Bapak Ibu lewat jam 9.45, kami akan mempersiapkan jalannya lewat belakang. Ya, tadi maaf ya Bapak mungkin terganggu dengan keluar masuknya. Betapa penderitanya kami mengkhotbah ketika konsentrasi kami terganggu. Ya, kami buyar karena tidak semuanya ditulis. Terkadang kami share dari apa yang kami dapat dari Tuhan dan pengalaman kami. Ya, jadi next untuk jam 9.45 ke atas, Bapak Ibu belakang ini ruangnya luas ya, ada pintu belakang juga, boleh lewat belakang. Nah, 9.45 ibadah sudah akan start, mulai. Bagi Bapak Ibu, mari kita konsisten 1 minggu 1 kali saja. Ya, kita hadir pukul 9.30 sudah kita mulai ibadahnya. Ya, kecuali perjalanannya jauh, kecuali sakit, ya, hambatan, mungkin yang biasa dialami sakit perut, ya, itu tidak bisa apa-apa. Next, hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini seperti biasa. Dan setelah ibadah ini nanti kita akan ada pembagian sembako. Mungkin Bapak Ibu yang ingin turun ke Topayo, Bapak Ibu bisa berkumpul jam 1 di tempat ini. Kemudian terima kasih kepada hambanya Bapak Iman Margun yang jauh-jauh dari Lobang, ya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kebutuhan Bapak, misi-misi Bapak, semua pelayanan Bapak, pembiayaan sekolah anak-anak yang ada di sana mencukupkan, ya. Tuhan juga memberkati pelayanan Bapak dengan jiwa baru. Amin. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Haleluya Bapak. Glory Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Di mana kami berdiri di tempat-Mu ini Bapak. Di mesbah kudus-Mu ya Bapak. Kami merendahkan hati kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi kota kami tercinta. Kota kami Tanjung Pinang, Pulau Bintan Bapak. Kami pertaruhkan di dalam tangan kuasa-Mu. Virus COVID-19 Tuhan, kami ikat dan kami putuskan rantai penularannya di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Tuhan Allah yang sanggup dengan kuasa-Mu. Engkau membawa pemulihan bagi pemerintahan yang ada. Engkau membawa pemulihan dan terobosan bagi segala sektor ekonomi yang ada. Engkau juga memulihkan semua sektor pendidikan.
membimbing setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Pulau Bintan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Engkau terus membawa hamba-hamba dengan kuasa-Mu, dengan wibawa-Mu, dan otoritas yang datang dari Engkau, hingga setiap pelayanan disertai dengan mujizat-mujizat, mujizat kelepasan, mujizat kesembuhan, mujizat keselamatan Tuhan, dan mujizat lepas mujizat terus membawa kemenangan lepas kemenangan atas setiap pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Engkau Tuhan yang membukakan pintu-pintu gereja-Mu ketika dunia digoncangkan, ketika orang-orang terpikat oleh ketakutan dan kekhawatiran. Engkau mampukan gereja-Mu menjadi jawaban. Engkau membawa gereja-Mu Tuhan yang membawa kekuatan-Mu. Engkau membawa gereja-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita baik-Mu bagi orang-orang yang ada, jiwa-jiwa yang terhilang di Pulau Bintan ini. Kami mengasihi Pulau Bintan Tuhan. Kami percaya sekali kuasa tangan-Mu di dalam nama Yesus bekerja, membawa pemulihan dan terobosan atas Pulau Bintan, atas seluruh aset dan aspek yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya, mari jemaat Tuhan, Engkau mengangkat tinggi-tinggi tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Diberkatilah keluarga dan rumah tangga-Mu. Diberkatilah anak-anak dan cucu-Mu. Diberkatilah masa depan dan hari tuamu. Diberkatilah semua pergumulan dan kerinduan-Mu. Tuhan terus bekerja. Tuhan menyinari wajah-Mu dan melindungi Engkau. Dia memberi Engkau damai sejahtera. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Percayalah dan tetaplah tenang teduh bahwasanya kekuatan Allah, Roh Kudus-Nya akan terus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan